Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Segenap keluarga besar Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia yang hari ini bermusyawarah merumuskan visi, langkah, dan pengelolaan organisasi ke depan sehingga APDESI tumbuh menjadi spirit kultural dan mempertahankan identitas desa. Ini catatan penting saya. APDESI tumbuh menjadi spirit kultural dalam menjaga dan mempertahankan identitas desa. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur 2018-2024 dan Gubernur 2024-2029. Sahabat saya ingin bertemu ketika saya menjadi bupati dan saya memfasilitasi kegiatan karena saya tahu APDESI nggak punya duit, perlu difasilitasi. Beda dengan hari ini APDESI-nya banyak duit. Seluruh tamu undangan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang pertama, di balik hingar-bingarnya kita bicara tentang dana desa, kita bicara tentang perpanjangan batas kepemimpinan kepala desa yang pertama 8 tahun. Justru di balik itu saya itu prihatin. Keprihatinan pertama adalah hari ini itu Indonesia dalam ancaman. Ancaman terbesar dari Indonesia itu adalah krisis identitas akibat desa tercerabut dari akar-akar kebudayaan. Karena desa tercerabut dari akar kebudayaan kan disebabkan oleh apa? Karena saya sering mengungkap filosofi desa, perubahan negara yang mengatur desa semuanya berbasis struktural. Desa dari Pupun, kemudian Jaro kalau di daerah Bogor, Kubu di daerah Cirebon, mungkin di Bali ada namanya, di Jawa ada namanya, itu semuanya seragam menjadi kepala desa. Itu pertama. Ketika seragam menjadi kepala desa, kemudian ada pembatasan usia. Setelah pembatasan usia, ada pembatasan jenjang pendidikan. Ketika batas usia dibatasi, ketika jenjang pendidikan dibatasi, maka desa berubah menjadi struktur. Desa tidak beda dengan kelurahan. Kenapa desa tidak beda dengan kelurahan? Karena pendekatannya formal, struktural. Semuanya serba pendekatan organisatoris, semuanya serba pendekatan administratif. Karena pendekatan organisatoris dan pendekatan administratif disatukan dalam pendekatan kultural, maka kepala desa banyak yang terjerat hukum. Kenapa kepala desa terjerat hukum? Karena dalam dirinya masih merasa dia adalah pemimpin kultur, dia pemimpin adat, dia pemimpin budaya, sehingga pengeluaran keuangannya tidak didasarkan pada aspek administratif yang diaudit oleh BPK dan BPKP serta inspektorat. Pengeluaran keuangannya didasarkan pada narasi emosional. Karena narasi emosional dia dibangun dalam kultur, lingkungannya dibangun, setiap hari datang ke undangan, setiap hari datang ke maulidan, gerajaban, dan itu mengalir dalam setiap waktu. Kemudian suatu saat dia mempertanggungjawabkan secara administratif, maka dia terjerat karena gagalnya memahami administratif. Nah, karena perspektif ini, saya orang yang mengatakan kalau desa sudah dicabut akar kebudayaannya, sudah jangan desa. Kota saya. Kenapa? Karena Indonesia masa depan itu ada di desa. Karena Indonesia masa depan ada di desa, maka saya katakan desa harus kembali pada jati diri culture-nya, pada jati diri kebudayaannya, di mana dia harus terbangun berdasarkan karakter lingkungannya. Dia punya otonomisasi khusus untuk mempertahankan tanahnya, airnya, udaranya, lingkungannya. Maka desa menjadi penentu utama ketika ada pembuatan pertambahan, izin pertambahan. Maka desa menjadi kunci utama ketika hutan dibuka. Maka desa menjadi kunci utama ketika penambangan dibuka. Maka desa menjadi kunci utama ketika perumahan dibangun. Kenapa? Kepala desa harus mempertimbangkan aspek kulturalnya. Apakah perubahan struktur dalam lingkungan itu berdampak bagi kesejahteraannya atau berdampak bagi keterpurukan warganya? Maka apa yang harus dibangun di desa pertama? Dia harus bisa secara otonom menetapkan tata ruang desanya secara mandiri berdasarkan pendekatan adat.
Kenapa saya ngomong begitu? Saya tidak melihat kemakmuran sebuah desa karena bukan struktur. Ketika industrialisasi hanya kepala desa dan desanya yang kaya, masyarakatnya tetap miskin, kerja tidak bisa, lima pabrik dan waktu. Ini kan harus diberikan begitu. Ketika ada penambangan, sama seperti itu. Kalau seperti itu, apa yang dibangun mindset? Maka hari ini mindset kepala desa harus diubah. Kepala desa paling senang ada pembebasan tanah, nanti harus terbalik kepala desa paling sedih ada pembebasan tanah. Kenapa? Karena wilayahnya akan semakin menyempit, ruang lingkup kebudayaan semakin kecil, dan suatu saat juga kepemimpinannya akan semakin tergerus. Kenapa? Dia sudah terserbu dari akarnya. Ini penting. Mau berhubungan dengan desa karena saya menjalankan amanah leluhur. Ini yang harus dilakukan. Sehingga di mana desa yang masih kokoh, tinggal di Bali atau di beberapa daerah. Untuk itu, dari sekarang abdesi, mari kita bangun. Kalau lihat kepala desa nanti saya nggak mau lihat keberagaman. Saya ingin kalau abdesi berkumpul di seluruh Indonesia kelihatan mana orang Papua, mana orang Makassar, mana orang Kalimantan, mana orang bumi Sriwijaya, mana bumi Majapahit, mana bumi Mataram, mana bumi Pajajaran. Kelihatan di Indonesia. Kalau seperti ini semua nggak ada di Indonesia, semuanya seragam, mirip sekretaris desa. Ini penting. Kenapa? Karena berangkat apa yang membedakan kita dengan orang lain? Yang membedakan kita dengan orang lain adalah kita orang desa kaya dengan khasanah kebudayaan. Di kebudayaan itu kita mempertahankan tanah kita. Di kebudayaan itu kita menjaga hak wilayah kita. Di kebudayaan itu kita menjaga mata air kita. Di kebudayaan itu kita menjaga seluruh kekayaan di perut bumi kita. Di kebudayaan itu kita menjaga bahasa kita. Di kebudayaan itu kita menjaga makanan kita. Di kebudayaan itu kita menjaga pakaian kita. Di kebudayaan itu kita menjaga adat istiadat dan tradisi kita. Maka kepala desa adalah menjaga ruh kebudayaan. Kepala desa adalah diri kita. Karena itulah ke depan hasanah undang-undang kita rombak. Bukan hanya jabatan perpanjangan jabatan, bisa saja ke depan kepala desa itu merangkap dua. Dia kepala adat dan kepala pemerintah. Sama dengan kepala negara. Dia kepala negara, dia kepala pemerintahan. Karena di negara lain kepala negara itu adalah simbol negara. Dia mempertahankan karakter negara. Kepala pemerintahan perdana menteri yang menjalankan pemerintahan. Kepala desa itu adalah dia kepala adat dan kepala pemerintahan. Karena pemerintah kepala desa itu dijalankan oleh sekretaris desa. Ini penting. Maka saya termasuk orang yang dari dulu tidak sepakat pembatasan pendidikan. Kenapa? Karena memimpin desa bukan urusan doktor, bukan urusan S1 dan S2. Memimpin desa itu adalah kemampuan yang menggerakkan publik dipercaya oleh publik. Usia bukan batasan, dia bisa lebih muda, dia bisa lebih tua. Kenapa? Karena dia harus bisa menggerakkan publik. Problem hari ini adalah kepala desa banyak yang tidak punya kemampuan menggerakkan publik. Ya, betul. Kalau kepala desa di desanya di demo tidak punya kemampuan menggerakkan publik. Nah, ini penting. Kenapa? Dia pertahanan. Karena dia pertahanan, dia harus bisa menggerakkan publik. Maka pendekatannya kultural. Karena pendekatannya kultural, maka bahasa saya lembur terurus, desa tertata, terkelola. Ini penting. Karena ini penting agar apa? Agar ketokohan itu Anda yang memiliki ketokohan. Maka disitulah ada multi level dalam dirinya. Dia tokoh adat, dia paham agama, dia paham ilmu pemerintahan, urusan belum apa. Nah, ini penting kalau Indonesia ingin hebat, kalau Indonesia ingin maju, karena pertahanannya di sini. Nah, sehingga di desa itu ada yang aneh, ada yang kepala desa nggak bisa pidato, tapi sama rakyatnya dikutip. Apa ada kepala desa yang pintar pidato tapi nggak bisa bangun? Nah, kenapa? Karena tingkat pendidikan publik yang semakin meningkat, kemudian gelora politik di desa yang semakin meningkat, berdampak apa? Menurunnya wibawa kepala desa. Di mana letak menurunnya wibawa kepala desa? Apa saya prihatin? Kenapa? Kalau kasus kepala desa 100 juta cepat ke penyidikan. Kemudian nanti dibangun branding, dibangun stigma, kepala desa itu koruptif. Jumlah desa di Indonesia ada berapa? Yang terjerat ada berapa? Paling gede yang terjerat paling gede 1 miliar. Anggaran
cuma segitu, 1 miliar lihat begini, antek aja tahu penggunaannya. Yang berbahaya itu saya katakan bukan di desa, makin tinggi di kabupaten, makin tidak terdeteksi. Di kabupaten nyolong 200 juta nggak akan tahu. Nyolong 1 miliar asal pecah-pecah, misalnya nggak akan tahu. Di desa ketahuan, ke provinsi lebih gede lagi, di kementerian lebih gede lagi. Ini stigma. Stigma ini harus dirubah dengan cara apa? Kepala desanya bangun dong brandingnya. Hal-hal yang ece-ece jangan dilakukan lagi. Kepala desa ketangkap bahkan membunuh istri sekretaris desa. Anda ini raja loh. Anda itu raja, makanya kepala desa harus meletakkan dalam dirinya pemimpin adat. Dia harus masuk dalam pantangan di lingkungannya. Biarkan itu yang membereskan adatnya. Gak usah oleh penyidik, menurut saya dulu. Udah sama adatnya, kepala desa ketangkep lagi di istri tetangga. Anda harus hati-hati. Kenapa? Berita digital kades ini selalu trending topik atau viral. Viralnya kepala desa, 1, mabuk di tempat karaoke. 2, nidurin istri tetangga. 3, pacaran sama staf desa. Kenapa kepala desa kena? Duitnya nggak cukup. Kenapa? Karena kalau pejabat yang lain tempat karaoke nya VIP, nggak ketahuan, rapi, dijagain. Hotel nggak akan masuk ke jendela orang. Dia gunakan hotel yang pakai password, aman. Kepala desa duitnya nggak cukup, bisa naik jendela. Benar kan? Kalau kelakuan ya sama saja. Yang bedanya kepala desa ini jangan pinter karena duitnya nggak cukup dan nggak dilatih bagaimana cara kaya sempurna. Benar kan? Nah, kalau dia dengerin apa yang dilakukan oleh basic, karena saya MPU. Coba dari sekarang Anda kontrak dengan konsultan. Untuk apa? Membangun branding, brand kepala desa secara organisasi. Nanti pelatihannya jangan kayak pelatihan yang kayak sekarang. Ada dana desa kerjasama dengan dinas pemberdayaan masyarakat desa. Bikin pelatihan gitu, uangin duit. Karena nggak menarik penceramahnya, pembicaranya. Kepala desa izin sama istrinya 3 hari. Emang saya nggak tahu kelakuan? Izinnya 3 hari, padahal di ruangannya hadirnya cuma 1 jam. Kebanyakan itu kan izin. Coba di brand, coba konsultan. Anda harus ada konsultan, nanti kepercayaan publik terhadap kepala desa. Kan ada tuh riset KPK, riset terhadap Polri, DPR, lembaga kepresidenan. Kepala desa harus mulai diriset. Kenapa? Anda adalah kelembagaan yang menjaga marwahnya. Jangan selalu dihinakan. Saya sedih aja kepala desa selalu dihinakan sama pemerintah kabupaten. Coba bayangin, setiap Anda, RT Anda itu lebaran, dananya nggak keluar, itu adem. Dia cici, sial. Padahal RT cuma dapatnya setahun 1.200.000, itu pun lebaran nggak turun karena alasan dana kabupatennya nggak cukup. Padahal pejabat kabupatennya pada cukup semuanya, bayar. Karena ini harus bangun, jadi rebranding kepala desa Anda dari sekarang rumuskan brand organisasinya, lambangnya, terus kemudian diturunkan lagi nanti pola pelatihan ke depan itu desa itu apa, terus itu yang pertama. Yang kedua, perlindungan hukum. Kenapa? Kepala desa itu pasti terangkep. Kenapa? Anggarannya kecil, yang awasinnya seabad-abad. Sama inspektorat diawasi, sama BPK diawasi, ya kan? Sama polsek diawasi, sama RSM desa diawasi, sama BPD, sama wartawan Polres diawasi, sama Ormas diawasi, semua mengawasi kepala desa. Terus begonya itu, saya katakan begonya, yang datang itu mulai karena diamplopin. Bu,
Ketua DPD. Bayangin, sehari wartawan Bogor datang ke desa, sekarang Ormas datang ke desa, sehari 15 orang, kali 50.000, 750.000 tiap hari. Kali sebulan berapa anggaran Anda? Berapa? Anda jawab 10% ketahuan. Kabupaten ada alokasinya, bro. Provinsi ada alokasinya, ada kerjasama media sekian miliar, ada jamuan tamu sekian miliar, semua desa. Di kabupaten ada tamu, ada jamuan tamu, hotel ada fasilitasnya, desa tiap hari pejabat datang ke desa, tidak ada alokasi jamuan tamu. Anda nggak mikir makan di desa ini dari mana? Ini kan harus dibenerin, ini yang harus Anda omongin. Desa itu, kenapa kepala desa nggak pernah ikut lomba? Karena mesti ikut. Yang kunjungannya istri PKK-nya, dharma wanitanya terus, akan pusing, menangnya cuma dapat piala. Dipuji-puji, iya. Apa anggarannya meningkat? Enggak. Saya itu kalau berpikir, nanti itu lombakan desanya. Kemudian juaranya nanti langsung dikasih insentif anggaran provinsi, anggaran kabupaten. Juara pertama lomba desa tingkat provinsi, saya kasih insentif 10 miliar per tahun. Ini penting. Nah, ini penting. Nah, bagaimana saya minta tiap update di kabupaten atau update di provinsi kerjasama dengan konsultan hukum. Kasihan. Kalau ada anak buah Anda yang bermasalah apapun, dampingi secara profesional, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena nanti anak buah Anda nyolongnya 100, hilangnya 500. Ya betul. Ya kan? Benar nggak? Nah, dari sinilah kita organisasi bekerja untuk melakukan konsolidasi penataan. Agar apa? Agar kepala desa ini menjadi tokoh-tokoh yang berwibawa. Agar brand pemberitaan kepala desa itu positif. Saya katakan, kalau dari sekian ribu yang kena cuma 100, berarti sebenarnya kecil penyimpangan. Untuk apa? Membangun kepercayaan publik ke depan. Kenapa? Saya ingin anggaran desa terus meningkat. Saya ingin pemerintah desa bisa mengatur dirinya sendiri. Bahkan saya ini sudah punya gagasan sudah sejak lama. Kalau desa ini maju, maka dana bagi hasil pajak harus langsung dibagi dengan desa. Kenapa saya ngomong begitu? Di desa Anda ada perusahaan per tahun bayar pajaknya itu 500 miliar. Kemudian sampai hari ini di lingkungan perusahaan tersebut masyarakatnya tidak dapat air bersih. Masyarakatnya jalannya hancur. Masyarakatnya mendapat pencemaran udara yang sangat tinggi. Untuk bagaimana cara desa agar dapat perhatian dari perusahaan itu? Harus demo, harus tutup pabriknya, harus itu, harus ini. Padahal perusahaan sudah bayar pajak. Tapi kalau diatur dana bagi hasil pajaknya, pusat, provinsi, kabupaten dengan desa itu sekian persen, maka cukup 5 kali dana bagi hasil itu kan Anda sudah bisa menjadi dana abadi desa dan Anda bisa membangun oleh diri Anda sendiri dan tidak surplus ke depan. Nggak usah lihat anggaran lagi. Kalau dari 500 miliar desa misalnya dapat alokasi 5%, ini berarti ada desa dapat 25 miliar. 20 miliar dapat dan kali 5, maka desa mendapat 125 miliar. 120 miliar dari desa itu sudah bisa menjadi dana abadi, dana investasi desa untuk pembangunan desa. Desa sudah mandiri. Kalau negara memperlakukan di seluruh Indonesia, maka Indonesia akan surplus anggaran ke depan. Jadi tidak ada lagi bikin malu. Desa mengajukan proposal Agustusan ke perusahaan minyak di sampingnya. Desa mengajukan proposal lembaran untuk THR pegawainya ke industri yang ada di depan matanya. Orang aslinya mengatakan Indonesia kok proposal terus sih. Ini kan harus benar. Ini cara kita. Jadi ke depan saya ingin abdesi lagi berteriak-teriak hanya untuk dirinya. Oh, jabatan Bapak Eka harus 8 tahun. Sebenarnya saya ini nggak setuju cara itu. Sebenarnya. Kenapa? Kenapa? Itu jadi brandingnya makin negatif. Tapi sudah kan sudah disahkan. Kenapa disahkan? Karena kemarin bohong ini. Ya kan?
semua partai mendukung. Karena kalau tidak mendukung, dicirian, awas sih siapa yang ngomong di TV itu, di dapilnya, di TPS-nya, ayo dicirian. Pasti gitu. Karena sampai hari ini kepala desa masih dianggap sebagai ujung tombak peraih suara. Saya tahu. Walaupun yang digerakkan bukan kepala desanya, istrinya. Nah, ini pesan dari saya. Orang yang setiap hari tinggal di desa. Jadi saya kalau ngomong desa sama ini orang, saya tinggal di desa kok. Saya sama ini saya tinggal di desa, saya menghabiskan uang di desa, saya belanja di desa, saya tidur di desa, saya minum di desa, dan setiap hari saya membangun desa dengan dana pribadi saya sendiri. Tapi kalau semua pejabat tinggal di desa, membangun desa, dapat honor, dapat gaji, digerakkan untuk desanya, desa akan maju. Desa akan mandiri, desa akan terhormat. Di tempat saya nggak ada berani lagi orang LSM datang, nggak berani lagi ormas-ormas nggak jelas itu datang. Kenapa? Ada tokohnya di situ yang nggak bisa diganti. Ini penting. Ini penting. Saya tahu ini wajah-wajah ini wajah bahagia penuh derita. Tahu saya. Karena itu bapaknya aku kayak gini. Ini. Jadi ini yang harus dibenahi ke depan dan kita harapkan kepala desa tumbuh kepemimpinan adatnya, punya karakter budaya, punya visi pembangunan kenegaraan ke depan, dan punya manajemen administrasi pembangunan juga. Sehingga nanti desa punya branding, nanti ada menteri pariwisata, desa punya branding. Desa ini ada brandnya, desa ini ada brandnya, desa ini ada brandnya, desa ini ada brandnya. Saya itu punya harus kita balik kemana? Ke sejarahnya. Dari tadi sebutin ini adalah bumi Sriwijaya, itu kan jadi aku loh. Ini adalah bumi Mojopahit, ini adalah bumi Pajajaran, lalu di mana itu bumi yang nggak ada? Yang ada cuma khayalan. Kayak tadi, sirih diganti sama permen, nggak bisa loh, pergi kalau ganti sama permen. Nah, ini kan penting. Untuk itu saya sampaikan ucapan terima kasih, selamat berorganisasi, mudah-mudahan APDC depan tumbuh menjadi kekuatan yang bisa menggalang kepala desa, mengokohkan persatuan, dan kemudian APDC bisa tampil menjadi motivator, stabilisator, dan kemudian juga mediator pembangunan. Mediator itu adalah presiden itu nanti kalau ada guncangan terhadap negara, cukup ngomong dengan siapa? Cukup ngomong dengan kepala desa. Beres. Kenapa? Karena Mustafa ada di desa, rakyatnya ada di desa, kan selesai. Benar kan? Nah, jadi saya ingin loh, ini negara tokoh-tokoh Indonesia nanti bukan hanya tokoh yang ternama dari sisi akademis, dari sisi kemampuan ilmu saja, atau jumlah masa. Saya ingin yang dipanggil itu adalah tokoh dari desa, dianggap tokoh nasional. Saya ingin itu, kenapa? Rakyatnya di desa. Dan kemudian saya ingin semua orang tidak menjadikan desa menjadi komoditi politik, seperti memperlakukan PSK, dibayar, ditiduri, ditinggalkan, dirayu, dikasih sedikit, kemudian ditinggalkan, nanti 5 tahun lagi dirayu lagi, dikasih sedikit lagi. Saya ingin desa itu dijadikan istri bagi siapapun. Artinya apa? Dia dijadikan tempat kasih sayang, bahkan lebih tinggi dari itu. Saya ingin desa ini adalah ibu dari Indonesia, dihormati, dihargai, dimuliakan. Dosa sama desa sama dengan dosa terhadap ibu. Rusak desa berarti rusak sama ibu. Itu saja. Semoga kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua ke depan kepala desa itu juga menjadi jenjang karir. Hari ini kepala desa 2 periode jadi kepala desa, jadi anggota DPR, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri suatu saat. Dan saya termasuk orang yang selalu membidani sejak dulu jadi bupati. Saya membidani para kepala desa dari anggota DPR, jadi ketua DPR, jadi wakil bupati. Banyak kepala desa yang saya dorong untuk tumbuh yang kuat. Dan selama saya berpolitik, Pak Anwar tahu, saya tidak pernah punya tim sukses. Tim sukses saya cuma satu, kepala desa dan keluarganya. Walaupun kepala desa banyak yang ragam sifatnya, ada yang iya di belakang, lain di belakang. Ada yang dari sana diterima, dari sini diterima, akhirnya pusing kepalanya. Dan saya selalu katakan jangan pernah lakukan itu, karena Anda juga nanti ketika pemilihan akan diperlakukan seperti itu. Hidup yang setia itu jauh lebih terhormat
daripada hidup menjadi seorang berdosa yang hanya menjual diri ketika malam berganti laki-laki. Karena apa? Karena besok Anda akan ditinggalkan ketika Anda sudah sakit lepra. Ini. Dan Pak ini anak HMI, kepala desa saya menjabat dulu. Dan dulu pernah saya hukum, gajinya ditangguhkan selama 3 bulan sampai katanya. Kenapa? Karena di rumahnya ada yang mengalami gangguan kejiwaan, tidak dibawa ke rumah sakit jiwa. Itu hukuman saya. Saya itu tidak boleh ada rakyat yang sakit tidak dibawa ke rumah sakit, pasti jadi kepala desa. Karena komitmen. Dan saya boleh tanya komitmen saya. Saya adalah orang yang pertama memberikan honor terhadap RT dan RW di Indonesia. Saya 7 tahun yang lalu sudah memberikan hampir 750.000 per RW. Cita-cita saya pengen 1 juta, itu tidak kesampaian berhenti. Kenapa? Karena bagi saya RT itu adalah ujung tombak pembangunan. Disuruh tapi tidak pernah. Dan saya katakan orang yang mensejahterakan RT itu akan menjadi pemimpin selamanya. Karena RT itu akan selalu ingat terhadap jasa orang. Ini penting. Saya selalu mencintai hasil. Tidak perlu saya selalu berasa nanti karena bagi saya Limas itu adalah sosok yang istimewa dalam hidup. Ketika ada yang meninggal maka Limas ada di situ. Ketika ada yang hajatan Limas ada di situ. Ketika ada maulidan Limas ada di situ. Ketika razatan Limas ada di situ. Limas ngurus parkir, Limas cuci diri, Limas ngatur kursi dan segala macam. Ketika ada rezeki Limas ada di belakangan. Limas. Jadi 2 sosok yang ada di kepala saya hari ini adalah Limas dan RT karena dia adalah ketuaan fondamental dari negara. Bahkan saya punya mimpi ke depan tuh nggak usah lagi ada survei data, nggak usah. Udah aja RT dididik dengan baik, ngerti IT, kemudian setiap hari bisa update data terhadap pemerintah, data kematian tiap hari RT bisa update, data perkawinan RT bisa update, kemudian data apapun RT bisa update, nggak usah lagi ada riset, update saja, yang penting honornya dicukupin. Walaupun nanti banyak yang menderita ketika bisa data perkawinan, karena banyak kepala desa yang terdeteksi perkawinannya tidak ada suratnya. Nah, ini data digital ini penting. Saya berbicara kalau di Indonesia ini sudah modernisasi IT sampai tingkat RT, nggak usah pusing. Negara membuat anggaran pembangunan hari ini cukup klik sudah ada di pusat data karena RT-nya lapor. Kenapa data kita hari ini selalu menjadi problem? Karena makanya risetnya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, 3 tahun sekali. Sehingga saya yang paling sedih adalah ketika bantuan sosial, bantuan pangan non tunai, PKH, kemudian bantuan lain di Kementerian Sosial. Kenapa? Kepala desa jadi korban. Korbannya apa? Kata rakyatnya yang dapat saudaranya kades. Padahal kadesnya nggak ngerti. Ini problem. Nah, ke depan kepala desa ini yang bicarakan dengan Kementerian Sosial ke depan, perspektif depan, bicarakan setiap penyusunan kebijakan, mohon agar kepala desa dilibatkan agar kebijakan itu tepat sasaran dan tidak menimbulkan problem kepala desa menjadi sasaran kemarahan warga. Saya ucapkan terima kasih, selamat atas terselenggaranya musyawarah nasional ini, dan saya ucapkan terima kasih pada istrinya yang sudah meridokan Anda pergi ke sini dengan penuh hati. Pasti istrinya ada yang terpol dari rumah. Papa kerja di mana? Ayah lagi di mana? Abah lagi di mana? Di sini di Palembang coba video call-nya. Ruangannya lihat, kanan kiri samping depan belakang. Itu memang saking cintanya pada kepala desa istri. Padahal, ya benar ya. Dan terima kasihlah dan menderitalah bagi mereka yang istrinya tidak telepon. Menderita, saya katakan yang istrinya tidak menanyakan, tidak telepon, menderita. Yang pertama bisa jadi istrinya sudah tidak perlu suaminya di mana berada. Yang kedua bisa jadi istrinya punya pacar baru di rumahnya. Kalau saya tidak usah menderita karena saya tidak ada yang menanyakan, tidak ada yang telepon. Itu saja ya. Selamat semuanya. Mudah-mudahan kepala desa terus sejahtera, memperhatikan warga, tetap dicintai warga, dan tidak bertambah istri ketika sudah sejahtera. Ucapkan terima kasih karena ini adalah bumi pantun. Saya juga membuat pantun, saya berusaha nulis. Sami Woko bisa lalu, naik beca terus langkah.
bersama Prabowo kampung dibangun, dana desa terus meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya katakan kepala desa, jawab jaya. Kepala desa, jaya. Kepala desa, jaya. Kepala desa, jaya. Indonesia maju. Indonesia maju. Indonesia maju. Indonesia maju. Alhamdulillahirrahmanirrahim, musyawarah nasional abdesi dengan ini saya nyatakan ditutup. Berikan